Air mata ini juga akan jatuh. Ya kalau dulu nggak makan tuh udah biasa. Oh, gini rupanya bentuk TV tuh gimana nggak tahu. Selesai di tengah perjalanan nggak sampai tamat, aku nggak. Apa ya? Air mata ini juga akan jatuh ketika mengenang sebuah proses yang pernah kita jalanin gitu. Ya kalau dulu nggak makan tuh udah biasa, Sur. Kita dulu makan, nggak makan biasa, makannya makan ubi. Ubinya direbus, ubinya dibakar, itu udah hal yang biasa. Dulu kami dijatah sama mama. Kalau makan, dipiringin itu. Nah, jadi dipiringi, taruh di dalam lemari, jadi satu orang itu cukup satu piring gitu. Jadi kalau masa dulu ketika ada makannya pakai ikan, ikannya sepotong. Jadi dulu mama bilang, makan ikan jangan banyak-banyak, nanti cacingan. Padahal sebetulnya bukan karena cacingan, karena memang nggak ada gitu. Nah, tapi proses itu dijalani karena abang tahu Allah akan berikan sesuatu yang indah kemudian hari. Nah, kalau cerita tentang nonton TV, Sur, ketika guru nanya di SD itu nanya tentang bagaimana TV, nangis loh. Gitu. Orang memang kita nggak bisa jawab, cuman kita hanya dengerin kawan-kawan. Oh, gini rupanya bentuk TV itu gimana nggak tahu. Taunya itu nanti kelas 1. Waktu abang itu sudah di kelas 2 SMP. Itu ketika kami sudah pindah, itu pun nontonnya di tempat nininya abang, neneknya daripada bapaknya abang gitu. Nah, itu proses perjalanan itu memang apa ya, cukup sangat memberikan kepada kami sebuah tambahan ekstra semangat gitu ya. Tapi dari perjalanan itu kita bisa melihat bahwasanya Allah nggak pernah ya ingkar dengan janjinya gitu. Nah, setelah SMP itu juga, Sur, kita belum pada posisi yang seperti anak-anak yang lain. Nggak, kita tetap harus terus berjuang untuk menyampaikan kepada sebuah cita-cita. Nah, tamat SMP, masuk abang ke SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, proses itu tetap terus berjalan. Ngambil pasir tetap masih ada itu, orangnya masih ada di situ di Dusun 2, tapi memang pangkalannya sudah nggak ada lagi. Beliau cukup sangat berjasa bagi abang karena tahu dia kita mau sekolah, jadi ketika kita mau selesai nyampan itu langsung dibayarkan gitu. Makanya sering abang berkunjung kepada, kalau kami abang manggilnya Dudung, kalau kami kan Bibi. Sering datang ke situ mengenang gitu kan hal-hal yang dulu pernah dirasakan. Jadi kalaulah memang ternyata sampai SMA juga seperti itu ya, SMA juga jalan kaki, Sur. Dari rumah Simpang Penara sampai Simpang Penara itu jalan kaki. Jadi kalau dulu kira-kira 5 menit nolehnya ke belakang dulu. Kalau udah jalannya 5 menit, noleh ke belakang. Dengan harapan ada yang nawari tumpangan, gitu kan. Jadi kalau dari rumah kita yang di sini ke Simpang Penara itu lebih kurang ada 2,5 kilo gitu. Itulah yang tiap hari dijalani, kan gitu. Nah, kalaupun sekali-sekali naik sepeda, sepedanya sepeda jantan orang tua, sepeda yang berpalang itu, gitu. Nah, kenapa kami pindah dari bukit ini? Karena itu sudah dibeli itu sama PT. Jadi satu-satunya tinggal kami. Jadi karena sudah tidak ada lagi akses jalan, jadi terpaksalah harus dilepas juga. Ternyata sampai sekarang rupanya belum terbangun itu, gitu. Tidak ada lagi akses jalan karena semua sudah dibeli sama Pak PT. Jadi kami tinggal di tengah-tengah, mau cemana kan gitu. Jadi terpaksalah itu dijual. Nah, jadi sampai juga kami sekolah SMA
perjalanan itu masih seperti itu, masih terus ke sawah, ikut sama orang tua bagaimana bercocok tanam, sehingga ada dalam sebuah niat di hati, kalau bisa aku harus menjadi orang berhasil agar dapat merubah merubah harkat dan martabat keluarga, dapat merubah kehidupan keluarga. Nah, setelah itu tamat sekolah, kemarin abang ada ikut mau daftar yang namanya apa itu ya? Kalau dulu masa kami PMDK dia, jalur undangan. Oh ya, SPMD. Kalau dulu kan PMDK dulu namanya. Jadi pada masa itu abang ikut. Cuman ketika ikut itu ya belum sampai pengumuman, mama bilang gini sama abang, "Dek, karena kau anak paling kecil, janganlah jauh-jauh kuliahnya," katanya gitu. Padahal abang tahu mama nyampaikan itu bukan karena abang itu anak paling kecil jauh, enggak, karena memang nggak ada biaya. Tapi dialihkannya pembicaraan abang itu. Berapa bersaudara? Abang kami 4 bersaudara, abang paling kecil. Berarti ketika abang mau mengikuti perkuliahan itu, abang-abang yang lain apakah kuliah seperti mana? Kalau pada tamat semua. Pada tamat SMA. Nah, kakak yang paling besar dia tamatannya SMEA. Ya, dulu kan SMEA ya. Kalau sekarang SMK. Kalau si abang dulu dia tamatnya STM. Kan seperti itu. SMA. Dia di SMA. Si abang nomor 3 juga SMA. Tapi si abang yang nomor 2 dia belum kuliah pada saat itu. Dia ikut sama ada saudara ke Jakarta, tahu-tahu pulang ya, pulangnya bawa pakaian kotor lah ya kan. Nah, akhirnya dia kuliah D1 dulu ya. Tapi setelah D1 itu karena memang nggak ada ininya kan, nggak ada apa ya, hanya kalau D1 kan nggak seperti S1 ya. Akhirnya dia masuk kerja, jadi honor lah dia. Honor. Nah, yang nomor 3 si abang dia kuliah sambil kerja. Nah, kuliah sambil kerja, kerjanya pun di pabrik yang melewati sawit-sawit, yang akhirnya juga hal itu juga abang ikuti perjalanan itu. Jadi waktu tamat sekolah, karena mama bilang seperti itu dan memang juga kondisi nggak ada biaya, abang tidak bisa melanjutkan langsung ke kuliah. Abang nganggur 2 tahun. Iya, abang nganggur 2 tahun. Kegiatan selama 2 tahun itu? Iya, masuk pabrik. Iya masuk pabrik. Jadi abang masuk pabrik dalam hati, aku mau kuliah sambil kerja, ya kan. Makanya masuk abang ke pabrik kayu. Nah, dalam perjalanan itu berharap mau ketika sudah beberapa lama kerja mau mintalah masuk malam, ya kan, karena biar paginya bisa kuliah. Nah, ternyata setelah dijalani tahun depannya mau daftar nggak bisa, kan gitu, gagal kan seperti itu. Akhirnya cari pabrik lain lagi, daftar pabrik lain lagi, pindah pabrik lagi. Nah, yang kedua abang masuk pabriknya pabrik aluminium. Jadi sini Tanjung Merawa juga. Sekarang pabriknya sudah tutup. Jadi itu sangat sedih Sur gitu. Jadi kerjanya abang mikul aluminium balok itu yang bulat itu yang keluar dari cetakan yang masih merah. Panas. Jadi dikeluarin, taruh di air sedikit, pikul, netes air mata. Itu berapa kilo
110 kilo 2 orang. Tapi dengan panasnya seperti itu gitu kan. Nah, banyak juga di sini yang satu pabrik sama abang. Nah, akhirnya karena nggak tahan kan, panas, berat, nggak tahan kan gitu kan. Akhirnya ya Allah, mengundurkan diri lah bang, kan gitu. Baik-baik mengundurkan diri sampai ke personalianya. Abang bilang abang nggak sanggup. Nah, akhirnya ikut-ikut borong-borongan lah sur. Borong-borongan ngisi pakan ternak, pakan lah gitu, pakan enggak, ngisi pakan dari kontainer. Dari kontainer di daerah Tanjung Merawa. Nah, jadi kami mengeluarkan kontainer pakan itu, baik nanti jagung, baik pakan apa. Ada yang bau, ada yang enggak, sur. Itulah kami palet-paletin, kan gitu. Nah, akhirnya perjalanan itu diskusi lah si abang, ngomong sama abang yang nomor 2 tadi ya gitu. Dia cerita lah, dia kan sudah honor-honor lah kemarin itu kan. Dia bilang, "Gimana dek, memang masih mau pengen kuliah?" katanya. Jadi abang bilang, "Masih lah bang," gitu kan, karena harus kuliah ini bang, untuk masa depan yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi dia tanya, mau kuliah apa kan gitu. Akhirnya dia ngasih saran ini, masuk komputer aja, kenapa kan gitu, karena masa-masa abang kemarin itu kan masa-masa komputer ya kan. Jadi abang bilang, karena komputer tuh D3, abang bilang jangan salah bang, aku nggak usah D3, aku kuliah aja bang di S1 lah bang, biar nggak tanggung. Oh ya, jadi mau jurusan apa? Ekonomi gitu. Oh iya, ekonomi. Ambil ekonomi bang. Karena abang berpikir begini, yang pertama dari sekarang ini kita sampai 20 tahun yang akan datang, ekonomi itu nggak akan pernah hilang dan akan masuk ke dalam semua subjek apapun, dalam bidang apapun semua akan masuk. Kan seperti itu. Sebagai seorang pekerja masuk, wirausaha dia juga akan masuk gitu. Nah, akhirnya ketika abang bilang, jadi dek, kalau seandainya lah kita kuliah, kalau nggak sampai di tamat gimana? Jadi abang bilang, nggak apa-apa lah bang. Kalau seandainya pun kita tamatnya di tengah perjalanan, selesai di tengah perjalanan nggak sampai tamat, aku nggak kecewa bang. Yang penting kita sudah usahakan. Nah, hal itu juga diberi semangat nih sur sama kawan-kawan dari SMA. Kawan-kawan SMA itu kan pada kuliah semua mereka kasih semangat setiap tahun itu pulang ketemu dengan kita, ngajak, ya Nus, kalau apa kuliah biar bisa juga masa depannya lebih baik kan seperti itu. Nah, itu salah satu dorongan kenapa aku harus kuliah ini. Tapi bang, cita-cita dari kecil kan kebanyakan kan bang, anak-anak yang sudah sampai dengan kegiatan hari-harinya untuk sekolah, jadi yang harus membantu orang tua seperti abang bilang tadi, mengambil mandiri. Apa cita-cita abang yang bikin abang nggak berpengen kuliah? Sementara kan bang udah capek ini, kita katakan abang dari kecil nih, kenapa nggak cari yang instan? Artinya yang instan misalnya mendaftar PNS dari pertama SMA atau mencoba mendaftar TNI atau Polri. Kenapa harus kuliah gitu bang? Nah, kalau dulu ya kan namanya juga masa-masa sekolah, pastilah kan nggak jauh tuh cita-citanya dari kalau laki-laki kok nggak tentara, polisi, kok nggak kedokteran, kan seperti itu. Masih seputar-seputar itulah ya kan. Nah, tapi ketika sudah memasuki masa SMP, abang menghilangkan semua itu. Abang nggak punya cita-cita yang aku harus ini, enggak. Yang ku inginkan aku sekolahku sampai, sekolahku selesai. Kenapa abang kok nggak punya cita-cita bang? Karena abang nggak berani berharap terlalu jauh karena keadaan situasi itu yang ada, kan seperti itu. Makanya setelah tamat SMA juga ya sudah, yang penting aku bisa kuliah. Ketika nanti aku berharap dengan kemajuan zaman, dengan ijazah yang kupunya, aku bisa tetap hadir
aku tetap bisa berkontribusi untuk negara ini. Nah memang alhamdulillah setelah kemarin kuliah S1-nya abang itu terima kasih. S1 itu lebih kurang di bawah 4 tahun abang selesaikan. Dan ya di dalam kuliah itu juga ketika abang bercerita hari ini banyak yang harus abang kerjakan. Ya itu tadi, ya kerja nyuci paret, ikut-ikut bangun bangunan, ya ikut juga kerja apa ya namanya, yang abang bilang tadi borong-borongan komplit. Karena kan kalau dia dulu S1 pertama masuk kan kuliahnya kan hampir seminggu full masuk, kan seperti itu. Nah abang ngambil waktunya itu setelah pulang kuliah, mana yang bisa abang kerja.